kita warga Indonesia seharusnya ikut malu gitu loh. Ini salah satu konten kreator atau influencer dari negara tetangga segitu respeknya. Kak, saya bawa you buat ini yang dia baik untuk you punya kaki sakit. Iya, iyalah ini sakit. Oke teman-teman, Assalamualaikum. Saya Aisar Khalid, bukan seorang influencer lah daripada Malaysia. Dan Alhamdulillah hari ini saya berada di Cianjur kerana ada viralnya satu ibu yang dipukul oleh siapa? Para pelaku sekarang inisialnya A dan A. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Mas. Oh, ibunya. Allah. Sakit, Mak? Dipukul, Bang? Pukulannya luar biasa, dibentur juga ke tembok. Gimana ceritanya, Bang? Jadi gini, pada hari Minggu tanggal 4 beliau ini kan pulang dari Sukabumi. Habis mencairkan pensiunan mendiang almarhum beliau. Beliau tuh sepuh, 76 tahun usianya, turun dari angkot, kecapean, sempat istirahat dulu di satu pos. Karena kelelahan, beliau minta bantuan ke anak-anak. Ada 2 orang anak. Iya. Yang satu dituntun tuh beliau sampai ke jalan yang agak datar. Yang satu orang lagi lari. Tiba-tiba ada yang teriak. Sekarang kita ketahui orang tersebut yang memang memukul luar biasa ke emak ini. Nah, yang sekarang udah ditangkap, udah diproses. Ya. Allahu Akbar. Sini dipukul di mana? Belakang. Ada Belakang. benjolan besar. Kuat ya dipukul. Saya doakan mau cepat sembuh. Mak, Aisyah mau bagi sikit ikhlas daripada Aisyah ya, Mak. Hari ini kerana umur Mak 76 tahun. Aisyah mau bagi Mak 76 lembar, boleh? 1, 20 lembar, 20 lembar. Ini 76 lembar. Ini dari Aisyah ya, Mak. Kalau Aisyah mau hantar Mak pergi umrah mau? Hah? Boleh. Boleh ya, semua hantar Mak pergi umrah. Mak sihat-sihat dulu. Dalam bulan November, rencana saya insya-Allah bulan November saya mau hantar satu pesawat pergi umrah. Jadi Mak saya hantarlah ya. Ini Mak ya. Satu Hantar pesawat Mak pergi umrah ya. umroh. Boleh? Alhamdulillah. Diangkat harkat derajat emak. Mas Aisar pun sampai menangis. Ya, Mak saya pergi dulu ya. Abang jaga diri, oke? Sayang Mak ya. Allahu Akbar. Salam Mak, saya mau pergi. Dengan penampilan yang Assalamualaikum. penuh sederhana, Jumpa lagi ya. tapi Sehat-sehat Mak. kedermawanan beliau begitu membuat orang terharu. Malaysia Indonesia bersaudara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya sahabatku semua? Lagi-lagi Mas Aisar Khalid bikin kagum seluruh orang Indonesia. Dia bukan seorang pejabat, tapi hatinya begitu merakyat. Dia pula bukan orang Indonesia, tetapi jiwa sosialnya, jiwa kepeduliannya terhadap orang Indonesia begitu sangat luar biasa. Mungkin sebagian teman-teman ada juga yang berkomentar, "Bang, kalau buat video jangan seolah-olah orang Indonesia itu terlihat miskin." Di sini kita bukan membahas tentang itu sahabat-sahabat semua, tapi dari videonya Mas Aisar Khalid kita itu bisa banyak belajar dari beliau. Nanti ada pula yang berkomentar, gitu aja dipamerin, berarti tandanya orang tersebut tak mampu tapi iri hati. Tapi kebaikan-kebaikan seperti ini patut kita iri, patut kita tiru, karena beliau begitu sangat ikhlas dalam berbagi. Ada juga netizen yang tidak suka dengan beliau, katanya beliau di Indonesia cari follower, tapi itu semua sudah dijelaskan beliau di podcastnya Bang Denny Sumargo waktu beliau diinterview. Dan beliau punya misi visi untuk keliling Indonesia, seluruh provinsi, membantu masyarakat yang memerlukan. Bayangkan, seorang Aisar Khalid daripada Malaysia, tapi dia rela jauh-jauh datang ke Indonesia untuk berbuat amal kebaikan. Hal ini perlu kita dukung, perlu kita contohi juga sahabat-sahabatku semua. Pada faktanya di Indonesia sampai saat ini belum bisa seperti Mas Aisar Khalid yang punya kepribadian tidak sombong, peramah kepada orang-orang. Kalau makan pun juga makan sederhana saja, makan apa aja. Luar biasa memang.
beliau Mas Aisar Khalid influencer daripada Malaysia. Dan juga sahabat-sahabatku semua bukan hanya influencer daripada Malaysia, tetapi sahabat-sahabat kita daripada Malaysia, mereka memang punya jiwa sosial tinggi, punya kepedulian yang luar biasa. Mungkin kalau ada segelintir netizen Indonesia yang kadang-kadang suka membuli negara tetangga kita, itu hanyalah oknum atau individu, tidak mewakili seluruh orang Indonesia. Karena orang Indonesia ini jumlahnya ratusan juta, sehingga mungkin ada yang suka, ada yang tidak suka di dalam media sosial, itu hal yang wajar. Tetapi di sini Bang Toha hanya ingin mereaksi hal-hal yang perlu kita contohi, hal-hal yang positif dari kedua negara kita, yaitu Indonesia Malaysia. Dan baru-baru ini ada juga sahabat kita daripada Malaysia yang begitu amat sangat luar biasa ya, punya jiwa sosial kepedulian sangat tinggi. Ada kakak-kakak dari Indonesia, atau kalau bisa dibilang sih sudah berumur ya, sudah nenek-nenek ya, tapi masih mencari nafkah di Malaysia. Sesampainya di Malaysia, nenek ini juga bertemu dengan seorang usahawan daripada Malaysia, yang dimana perjumpaannya ini juga membuat para netizen begitu sangat terharu ya dengan kepeduliannya. Langsung kita simak videonya. Kak, Mas, naik. naik. Kak, saya bawa you buat ini yang dia baik untuk you punya kaki sakit. Ya, iyalah ini sakit. Oh, berapa? Masya Allah. Masalah apa? Pedih lah. batas ya. Ini kaki. Ini kalau mau begini tak boleh. Sekarang kami ambil tekanan darah dulu. Ini bahaya kalau you tekanan darah tinggi, tak ambil ubat. Kan? Begitu pedulinya sahabat kita daripada Malaysia. Kalau sudah stable, cantik sudah, baru kami buat itu akupunktur. Profesor kata ini ya sakit. Terlalu lebih jalan. Iya. Okay, ini pernah minum tak? Promoganate ini baik untuk you minum sakit kaki, kolesterol. Kolesterol. Ini kanuka. Ini baik untuk sebab kakak selalu matahari ya. Masya Allah, sampai Apa yang diajak mau jalan-jalan boleh? shopping. Hijau, yang ni hitam, yang ni keren. So, kalau aku haji pertama satu, ada yang haji kedua satu lah. Okay, Makasih bos. kita pergi makan. Ini saja. Ini darah daging apa pun tak tahu. Jadi pergi cek darah tinggi oh. Memang itu hari saya pergi klinik darah tinggi. Kenapa you tak pergi tengok doktor? Ada pergi klinik minggu lepas sebelum jumpa apa saya ada pergi. Ya, tapi doktor panggil you mau balik ambil ubat sudah habis. Kenapa you tak balik? Tak balik tengok. Mau jimat duit lah. Ha? Kan mau jimat duit. Ha. Cek darah saya sana boleh cek. You boleh jimat itu duit. Cuti satu hari lah Selasa. Iya, iya. Cuti satu hari ya. Ya, You jangan cakap tak mau cuti tau. Iya, Tadi saya bawa you pergi jalan-jalan. You tak mau balik. You mau saya belanja you balik. boleh. Kapal terbang balik apa semua saya belanja. You bila mau balik you cakap. Saya tak tahu lagi. Saya banyak follower cakap panggil saya bawa you balik. Ya. Lagi satu, diorang semua cakap panggil saya bawa you pergi umrah. Sebab umrah, saya Sehat. cakap apa? Saya ini TikToker yang bukan banyak famous punya Ya. TikToker. So I belum ada itu rezeki lagi mau Ya. belanja you umrah. Kalau saya betul tu ada million punya follower saya boleh belanja you pergi umrah. Apa ini pun terima kasih banyak. 1 juta follower ke? Tak ada, saya tak ada. Saya baru ada itu rezeki lagi lah. Kakak, sini ada RM500 lah. Saya bagi sama kakak lah. Ya. Kakak pergi tengok doktor lah. Ya. Masya Kakak mau Allah. beli apa ke? Ya, Boleh. makasih banyak ya bos. Awas Thank you sudah so much, banyak Kak. belanja saya. Rezeki Tuhan. Semangat kakak lah. Itu. Ya. Kita paling respect. Yalah. Kalau you umur sudah ada, tapi you masih boleh tahan sendiri, kerja sendiri. Lepas tu you tak mau susahkan anak, Ya, you bos. jaga sendiri. Pun kaki sakit, angkat barang lagi. You pun tahan. Patutnya mau pergi tengok doktor, mau pergi cek apa semua, you pun tak mau pergi cek. Ini Ya. semua masalah mesti you mau jimat wangnya, jimat duit punya pasal. Lepas tu makcik tak ada minta apa-apa. Tak ada macam setengah orang. Ini you, Tuhan bagi apa you tak you ambil saja lah. Iyalah. Saya memang sudah biasa susah. Itu yang sulung itulah. Dia meninggal. Oh yang sulung tu, Iya. dia meninggal. Oh. Dia meninggal itu ada. Itu macam you punya pelanggan Iya. lah. Rajin Saya kerja, rajin kerja. Ya macam umur saya juga. Oh, you ada sini, ada apa hal, you Iya. call sama saya. Korang sudah tengok video ni kan? Apa rasa korang? Tengok kakak memang dia very strong lah, very tough lah. Sebab dia kaki dia sebenarnya dah sakit dah. Dia punya sendi-sendi sudah ada macam dia punya urat. So dia tahan sakit saja. Tapi ubat sudah habis pun dia tak nak pergi tengok lagi. Kita komen lah.
kakak semoga dia sihat dan panjang umur lah. Dan harap-harap impian dia boleh ke umrah, boleh dicapai lah. Respect buat masnya yang begitu punya jiwa sosial sangat tinggi, punya kepedulian yang luar biasa terhadap TKI yang bekerja di Malaysia. Dan saya rasa kakaknya ini sudah waktunya berehat ya, atau neneknya lah. Kalau saya panggil kakak ini terlalu muda ya, sebab umurnya ini sudah 75. Dan harapan saya mudah-mudahan neneknya kalau ada modal, sudahlah pulang ke Indonesia, istirahat bersama cucu, bersama anak. Karena kalau kita sudah berusia, kemudian masih merantau, yang saya takutkan, kalau takut terjadi apa-apa di usia yang sudah berumur. Kira-kira seperti itu sahabatku semua. Dan mudah-mudahan video ini juga banyak yang menonton ya. Dan terus terang, saya sendiri kalau melihat seorang ibu yang sudah berumur masih bekerja, itu sangat merasa sedih sahabatku semua. Ya karena umur 75 loh, bayangkan. Masih merantau di Malaysia. Masih tidak mau menyusahkan anak-anaknya. Padahal kalau dipikir-pikir beliau ini kerja dari masa muda hingga tua. Harapan saya mudah-mudahan anaknya pun juga memberikan nasihat supaya pulang ke kampung halaman, duduk berehat. Karena kita nggak tahu ya, juga nggak berharap jelek, juga tidak berharap istilahnya yang bukan-bukan, tapi dari usia senja, kadang-kadang hal tak terduga biasanya sering terjadi. Oke, kita kembali lagi ke Mas Aisar Khalid. Ternyata Mas Aisar Khalid ini juga banyak mengundang kekaguman dari kaum ibu-ibu hingga anak muda yang ada di Indonesia. Karena beliau ini daripada Malaysia ya, orang luar negara. Tetapi sampai di Indonesia disambut dengan sebegitu luar biasanya. Bahkan mungkin belum bisa ada yang seperti Mas Aisar Khalid loh. Langsung kita simak videonya. Assalamualaikum guys. Waalaikumsalam, gimana? Kak. Seharian ini aku buat VT-nya hanya tentang menjelaskan perihal podcast Aisar yang nggak ada henti-hentinya, perdebatan antara fans Aisar dengan fans Fuji tentang kesalahpahaman itu. Ya udahlah, aku sudah menyerah menjelaskan. Bagi yang mau menerima kenyataan ya sudah, bagi yang tidak mau mendengarkan penjelasan juga nggak masalah. Tapi udah sampai sini aja, aku nggak mau jelasin lagi. Aku sekarang mau fokus tentang Aisar yang berkunjung ke Cianjur untuk menemui nenek Asia. Oke, buat kalian yang sebelumnya nggak tahu nenek Asia ini siapa, jadi nenek Asia ini adalah seorang nenek berusia pokoknya tua banget gitu ya. Dia itu suatu hari dia mau pergi ngambil gaji pensiunan suaminya dengan membawa berkas-berkas. Nah, pada saat di jalan nenek Asia ini merasa butuh bantuan. Nah, mintalah nenek Asia ini bantuan kepada anak kecil. Nah, pada saat meminta bantuan kepada anak kecil itu, seorang tetangga dari anak kecil ini meneriaki nenek Asia itu maling. Sorry, bukan maling, tapi lebih ke penculik. Ya, kalau nggak salah penculik ya, bukan maling, penculik. Karena teriakan itu mengundang warga untuk berkerumun, termasuk ayah dari si anak ini. Dengan otomatis ayah dari si anak ini dan tetangga tadi itu melakukan aksi pemukulan terhadap nenek Asia tersebut sampai babak belur. Mungkin kalian kalau belum tahu, kalian bisa cari di sosmed lain, pasti banyak deh beritanya tentang nenek Asia ini. Konon katanya sekarang pelaku lagi diproses hukum karena kesalahpahaman tersebut. Anaknya pun tidak berteriak loh, anak itu tidak berteriak bahwa dia diculik atau apa, tidak. Tapi pada saat terjadi pemukulan itu, anak kecil itu pingsan karena mungkin shock ya sama kejadian itu. Secara mana mungkin si nenek setua renta itu mau nyulik anak gitu kan ya. Tapi ya mungkin ini adalah salah paham. Dan kita fokus ke Aisar yang pergi menemui nenek Asia ke Cianjur. Terus selama aku lihat nih di sosial media udah mulai banyak emak-emak yang live tentang kehadiran Aisar. Seperti biasa dia selalu dikerumuni banyak orang. Aisar kasih bantuan finansial ke nenek Asia sama dikasih tiket umrah. Masya Allah, memang dibalik setiap ujian selalu ada hikmah yang tersembunyi ya guys. Dan
Aisar tuh gercep banget begitu dapat beritanya. Beliau itu sangat sensitif terhadap berita-berita khususnya tentang perempuan tua. Karena dia kepikiran sama emaknya, sama Mama Ros. Dan aku lagi memantau juga nih bagaimana sambutan ibu-ibu di Cianjur terhadap Aisar. Walaupun katanya orang Aisar ini hatersnya banyak banget, tapi buktinya kemanapun Aisar dia selalu dikerumunin sama mama, selalu dikerumunin banyak fans. Entah haters juga mungkin ikut minta foto, aku nggak tahu. Tapi yang jelas Aisar ini selalu membawa dampak positif dan berbagi kepada orang lain. Buktinya kalau nggak salah tadi aku lihat juga pas dikerumunin tukang bakso, kamu jual apa, kamu jual apa, jual bakso berapa, itu satu gerobaknya 500.000, ya udah aku bayar, kasih makan semua orang. Kayak gitu tuh Masya Allah banget. Jarang banget yang nemuin artis yang aku tuh kayak gini ya. Mungkin kalau menurut orang kan Aisar ini influencer bukan artis, tapi di mata aku artis lah ya, atau public figure gitu. Menurut aku nih ya, Aisar ini aku ngerasa adalah sosok artis yang gampang digapai nggak sih? Dalam artian gini, aku dulu kan sering ngefans sama artis. Nah susah banget kayaknya kalau kita kirim surat zaman-zaman dulu nih, zaman-zaman dulu ada acara-acara TV susah banget gitu mau ngirim surat ke artis dapat balasan. Karena mungkin zaman dulu nggak ada sosmed kan. Tapi kalau Aisar ini walaupun berada di Jakarta kayaknya bakal lebih gampang digapai karena dia tuh merakyat banget gitu. Bukan tipe artis menye-menye yang pengawalannya, ya memang pengawalan wajib ada sih karena untuk keamanan, tapi dia itu mau berbaur sama masyarakat gitu loh, nggak yang menjauhkan diri dari kerumunan yang, atau seperti kita bilang banyak artis-artis kan kalau di TV kelihatan ramah gitu, pas ketemunya malah cuek gitu kan, banyak sering kita temukan. Tapi kalau Aisar beda banget. Itu yang menjadikan aku sangat mengidolakan dia juga. Terus kita nanti tunggu lagi. Abis ini Aisar akan berbagi apa lagi, ke siapa lagi, dan kemana lagi. Semoga selanjutnya ke Lombok, dan aku akan setia menunggu itu. Aku bukan fansnya, tapi aku kagum dengan beliau. Kenapa aku kagum? Kalau dilihat dari beberapa kontennya itu kayak terlihat tulus gitu loh. Sementara yang kita tahu tanpa dia membuat konten sekalipun ya, sebenarnya dia tuh udah jadi orang yang berada di luar konsepnya dia membuat konten itu maksudnya itu apa, tapi nggak tahu kenapa terlihat tulus-tulus saja gitu loh. Yang aku pikirin dia udah cukup, udah sangat cukup, tapi tetap aja dalam kontennya itu di konten berbagi. Betul ini sekali, mungkin yang kita harus patut pelajari. Kan ada beberapa mungkin konten kreator yang niatan berbagi hanya untuk engagementnya dia, tapi untuk beliau sendiri nggak tahu kenapa, emang sih untuk engagement dia juga baik gitu, cuman terlihat tulus aja gitu. Dan satu hal yang perlu dipelajari dari video di bawah ini tuh kayak kita warga Indonesia seharusnya ikut malu gitu loh. Ini salah satu konten kreator atau influencer dari negara tetangga segitu respeknya terhadap nenek yang dianggap penculik hingga dipukuli seperti itu. Next mungkin ini jadi pelajaran buat kita juga, jangan sampai gara-gara emosi sesaat, gara-gara nafsu ataupun nggak berpikir jernih terlebih dahulu hingga akhirnya melakukan hal yang nggak manusiawi. Itu aja sih. Setuju Mas dengan komentar Anda. Kadang-kadang pemikiran masyarakat kita itu nggak masuk akal. Indonesia nggak ada yang seperti Aisar Khalid. Wah masa iya? Tapi kalau kita lihat kepribadiannya Aisar, dia yang pertama tuh ibadahnya bagus, suka berbagi, dan dia saya lihat tuh nggak terlalu flexing banget loh, yang kayak melihat kan kekayaannya itu hanya untuk pamer, tapi dia lebih berbagi. Coba kalau saya tuh kayaknya Willy Salim mungkin ya yang suka berbagi. Kalau menurut kalian gimana? Ada yang lebih bagus gak dari Aisar? Dan yang kalian tahu, dia lagi bagi-bagi 20 orang yang akan diberangkatkan umroh secara gratis. Keren banget gak? Bayangin aja, satu kali umroh itu 30 juta. 30 kali 2, Masya Allah, 600 juta. Ya, kurang lebih seperti itu. Itu yang uang dibagi-bagikan buat Aisar Khalid. Dia lagi berbagi. Coba kalian masuk aja ke Aisar, komen-komen yang banyak. Dan juga, dia tuh banyak juga fan-nya di Indonesia. Tuh gila. Kayak semut, Masya Allah, itu memang kepribadiannya bagus. Saya lihat dari komen-komenannya videonya Aisar juga bagus-bagus. Rata-rata emak-emak. Apakah banyak juga yang anak muda? Coba kalau kalian anak muda komen-komen. Tapi kalau dari segi tampan, nah tampangnya cakep.
mobilnya keren. Kurang apa sih coba? Apa sih kekurangannya Aisar? Menurut kalian ada nggak sih kekurangan Aisar? Menurut aku sih nggak ada. Perfect, keren banget. Ini panutan. Ini jadi contoh teman-teman. Jadi yang jelek kita lupakan, yang baik kita contoh. Oke, para pemuda Indonesia, yuk kita contoh seperti Aisar Khalid. Jangan lupa di follow Aisar Khalid biar Aisar Khalid semakin semangat. Dan yang aku paling salut adalah dia sangat baik kepada ibunya. Masya Allah, barang siapa yang baik sama ibunya, maka Allah akan memberikan lebih baik-baiknya. Nah, kalau calon yang cocok buat Aisar, seorang nenek berusia sudah tua, umur 75 tahun, tapi pemikiran orang Indonesia kadang-kadang itu memang di luar nalar. Kok bisa-bisanya dituduh dia ini penculik? Sedangkan nenek tersebut saja jalan itu loh. Jalan saja itu udah lemah. Kenapa masih ada orang yang tega menganiaya? Hatinya ini terbuat dari apa? Sampai bengkak dipukuli. Aduh ya Allah ya Robbi. Kalau dibilang SDM rendah marah-marah. Tapi kenapa hal seperti ini itu sering terjadi di Indonesia. Dan banyak pula tuh. Kalau dibilang oknum juga banyak sekali. Kadang kita malu ya. Justru orang luar yang peduli dengan orang Indonesia. Di saat kejadian seperti itu, kemana influencer orang Indonesia yang katanya konon kaya raya semuanya, ya kan? Tapi pada faktanya, kenapa kepedulian tersebut, kenapa harus Mas Aisar yang lebih dulu melihat hal-hal seperti itu? Di mana orang-orang kaya yang ada di Indonesia? Di mana mereka menghilang? Dan satu lagi ya, visi misi Mas Aisar ini begitu sangat luar biasa ke Indonesia. Bahkan beliau ketika berjumpa dengan nenek tersebut, ternyata akan memberangkatkan umroh bagi siapa yang beruntung mungkin ya, 1 pesawat, lu bayangkan. Baiknya kurang apa? Dan kemarin puasa beliau juga bersembang-sembang ke penontonnya akan menghabiskan ratusan miliar untuk berbagi masak-masak besar seluruh Indonesia. Tapi anehnya visi misi yang begini sangat baiknya, sebegini sangat luar biasanya, kok masih ada kadang-kadang orang yang menghujat Mas Aisar Khalid, menyuruh pulanglah, kamu di sini numpang follower lah. Kalaulah Mas Aisar Khalid dibilang numpang follower, itu ya nggak masuk akal. Beliau kalau hidup di Malaysia saja itu sudah berkecukupan, hartanya juga sudah banyak, tanpa perlu jauh-jauh ke Indonesia, kemudian berbagi, nggak perlu. Tapi visi misi beliau peduli kepada sesama. Maka tak heran kalau setiap Mas Aisar Khalid datang ke daerah Indonesia, sambutannya begitu sangat luar biasa. Karena beliau orangnya nggak sombong. Makanya banyak emak-emak, kemudian anak muda, bapak-bapak kagum dengan sifat pribadi Mas Aisar Khalid yang perlu kita contohi. Oke, sahabat-sahabatku semua, cukup sampai di sini dulu videonya. Mudah-mudahan video ini juga bisa memberikan informasi yang bermanfaat buat sahabatku semua. Yang suka dengan videonya Bang Toha Channel, silahkan tekan tombol merahnya, subscribe, komen, dan bagian ke sahabat Anda semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.